Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita banggakan dan kita cintai. Hari ini Bunda akan memberikan materi PKN. Bagaimana kabar-kabar anak semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara simbol-simbol Pancasila dengan lambang Pancasila. Oke, ya. Yang pertama, lambang-lambang sila pada Pancasila ada 5. Yang pertama, bintang, yang artinya bintang adalah cahaya rohani. Yang kedua, rantai, yang artinya rakyat Indonesia bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, pohon beringin, yang artinya pohon beringin ini memiliki akar-akar yang memanjang. Jadi, rakyat Indonesia memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah kepala banteng. Ciri khas dari hewan banteng ini adalah sering bergerombol, sering berkumpul bersama. Jadi identik dengan rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia ini memiliki jiwa yang bermusyawarah untuk mewujudkan cita-cita keinginan bangsa Indonesia. Yang kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan bahwa sandang dan pangan rakyat Indonesia yaitu padi dan kapas. Padi yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Oke, sekarang pada sila Pancasila itu juga ada penerapan. Penerapan yang pertama adalah sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, penerapan dalam sehari-hari pada sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rakyat Indonesia berhak dan memilih agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rakyat Indonesia ini memiliki jiwa yang tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contoh dari penerapan sila ketiga adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling membantu dalam hal apapun, dari membantu yang terkena musibah, membantu anak yang mengalami kecelakaan, membantu yang sedang mengalami kesulitan, ya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa memutuskan persoalan sendiri, harus dengan orang lain. Jadi kita memutuskan semua masalah harus dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Yang kelima penerapannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa yang adil. Adil dari hal apa? Dari hal memilih teman, terus berbagi dengan teman harus adil, dari segi memberikan makanan, terus adil dalam mengambil keputusan. Itu adalah sila kelima. Oke, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Pesan dari Bunda untuk anak di rumah, jangan lupa sholat 5 waktu, membaca zikir pagi, membantu orang tua. Kalau Ananda ingin keluar memakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan. Jangan lupa tadarusnya di rumah setiap pagi dan sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda semua? Semoga
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jumpa lagi dengan Bunda Desi Kusarianti di kelas 2 SD Islam Putra Dharma. Bunda akan menjelaskan tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Aturan dan tata tertib merupakan sebuah peraturan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Aturan yang dibuat oleh sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Contohnya, warga sekolah adalah OB, office boy, pihak kantin, security atau satpam, wali murid atau orang tua siswa, kepala sekolah, ayah dan bunda guru. Nah, anak-anakku, dalam aturan itu harus kita patuhi untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Jika kita tidak mematuhi peraturan, maka akan terjadi kekacauan. Anak-anakku sekalian, di sekolah kita juga ada tata tertib yang dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Yang pertama, datang pada tepat waktu pukul 7 pagi. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. 3, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Keempat, membawa buku dan tugas sekolah sesuai jadwal. Yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan ayah dan bunda guru saat kegiatan belajar mengajar. Adapun manfaat atau peraturan yang dapat siswa dapati di sekolah, yaitu siswa dapat menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan hidup rukun. Menjaga agar tidak ada kekacauan di lingkungan sekolah. Melancarkan atau menjaga ketertiban kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ada akibatnya apabila kita tidak mematuhi peraturan sekolah, terutama siswa tidak akan menjadi disiplin, tidak ada rasa tanggung jawab, tidak akan ada hidup rukun. Adanya kekacauan di lingkungan sekolah seperti berantem, berkelahi, atau berbeda pendapat. Nah, sekian dari Bunda, semoga bermanfaat di rumah, belajar di rumah, dan jangan lupa doa supaya pandemik ini akan berlalu dan kita semua dilindungi oleh Allah. Dan ingat, jangan lupa hindari atau jangan terlalu dekat dengan keramaian di luar. Tidak lupa kalau keluar pakai masker. Cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, berdoa, sholat 5 waktu, mendoakan yang terbaik untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda semuanya? Bunda berharap anak-anak Bunda semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa, sebelum kita memulai belajar, kalian melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya nak. Nah, saat sholat duha jangan lupa juga nih, kalian membaca doa, minta sama Allah agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul kembali di SD Islam Putra Dharma. Ya, pokoknya tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu membantu mama papa di rumah ya nak. Jangan malas, tetap walaupun di rumah kalian belajar ya nak. Oke, sekarang Bunda Nani akan menjelaskan tentang PKN yang berjudul tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, setiap orang itu punya karakteristik berbeda-beda ya sayang. Karakteristik individu itu adalah perbedaan individu satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan keberagaman karakteristik individu itu sendiri adalah berbagai macam perbedaan atau keberagaman karakteristik di lingkungan tertentu. Nah, macam-macamnya apa aja karakteristik yang ada di Indonesia? Salah satunya ada
Oh, bukan hanya salah satu, tapi banyak. Ada ciri fisik. Ciri fisik itu apa aja, Bunda? Jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki ya sayang. Dan ada juga warna kulit. Nah, warna kulit ada yang hitam, ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna kuning, kuning langsat, dan lainnya. Ada juga karakteristik perbedaannya jenis rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya ikal, ada juga yang rambutnya keriting. Ada juga mata dan hidung. Mata ada yang sipit dan ada juga yang belok. Terus untuk hidung ada yang mancung dan ada yang pesek. Nah, selain itu ada juga karakteristik kegemaran dan hobi. Nah, Bunda yakin nih ya anak-anak Bunda semuanya punya hobi dan kegemarannya masing-masing. Setiap orang, setiap manusia itu mempunyai hobi berbeda-beda. Ada yang sukanya main bola. Di sini siapa yang sukanya main sepak bola? Ada juga yang sukanya main bulu tangkis. Ada juga yang hobinya membaca buku dan lain-lainnya. Nah, ada juga nih karakteristiknya perbedaan tentang agama. Di Indonesia ada berapa perbedaan agamanya? Ada agama apa aja? Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada juga perbedaan suku bangsa. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu mempunyai suku bangsanya masing-masing. Ada suku bangsa Betawi, ada juga Minang, ada juga Jawa, ada Sunda, Batak, Dayak, dan lain-lain. Nah, Ananda semua udah tahu kan, ternyata setiap orang itu punya karakteristik yang beda-beda ya. Nah, sikap kita terhadap yang berbeda karakteristik itu harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela. Terus kita juga harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermilih-milih teman. Dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan ya, mau itu yang berkulit hitam, mau itu yang berkulit putih, dan juga ada perbedaan yang bertubuh besar dan bertubuh kecil. Dan itu kalian jangan berkecil hati. Tetap kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak boleh mencela ya sayang. Nah, manfaat kalau kita hidup bersatu dalam keberagaman karakteristik nih, yaitu adalah mempersatukan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada yang namanya bertengkar, tidak ada yang namanya perselisihan, dan sebagainya. Oke, cukup sekian ya sayang penjelasan dari Bunda. Oke sayang, tetap semangat di rumah. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan lupa juga tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat selesai. Kita semua dapat berkumpul semua di SD Islam Putra Dharma tercinta kita. Oke sayang, jangan lupa juga ya sayang membantu orang tua di rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.